Baik, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Kadet Nala Yulia Krisnayanti dengan nomor NIM 2006091048. Di sini saya akan menjelaskan beberapa video tentang sistem peredaran darah intrauteri, ekstra, dan gerakan refleks pada bayi. Peredaran darah pada janin intrauteri. Yang pertama, darah janin dialirkan dari plasenta melalui umbilicalis yang membawa bahan makanan yang berasal dari ibu. Kemudian yang kedua, darah ini akan masuk janin melalui vena umbilika yang bercabang 2 setelah memasuki dinding perut janin. Kemudian cabang yang kecil akan bersatu dengan vena porta. Darahnya akan berada dalam hati dan kemudian akan diangkut vena cava hepatica ke dalam vena cava interior. Cabang yang satunya lagi, Ductus formosus aranti akan masuk ke dalam vena inferior sebagai O2 dalam darah. Vena umbilicalis akan diaerobsikan sehingga konsentrasi O2 menurun. Kemudian vena inferior langsung masuk ke anterium kanan. Hal ini merupakan darah yang berkontraksi tinggi, nutrisi, dan O2 yang sebagian menuju ke vena cava dan sebagian besar menuju ke anterium kiri. Lalu foramen ovale dari frentika kanan masuk ke paru-paru, tetapi karena paru-paru berkembang, maka darah yang terdapat di anterior femopulmoris dialirkan menuju aorta melalui ductus arterius Barthalli. Kemudian darah yang beredar di aorta disebarkan ke alat-alat badan, tetapi sebelum darah menuju cabang arteri iliaca communis, lalu ke vena umbilicalis, dan selanjutnya ke plasenta. Selanjutnya, sirkulasi darah janin akan berulang-ulang kembali menerima nutrisi dan O2 dari plasenta melalui vena ductus dan venosus, vena aranhil menuju vena cava inferior yang kaya akan O2 dan nutrisi. Kemudian saya akan menjelaskan peredaran darah ekstra. Pada saat persalinan, sebagian besar bayi akan menangis, maka mereka akan hal ini akan terjadi besar pada sirkulasi darah. Di antaranya, yang pertama, paru-paru berkembang dengan sempurna dan langsung berfungsi untuk pertukaran O2 dan CO2. Akibatnya
perkembangan paru-paru terjadi perubahan sirkulasi darah. Arteri pulmonalis langsung mengalirkan darah ke paru-paru sehingga ductus anterior Badhali akan menutup. Perkembangan paru-paru menyebabkan tekanan negatif pada anteririum kiri karena darah diserahkan langsung oleh ventrikel kanan dan dialirkan menuju paru-paru yang telah berfungsi. Akibatnya, tekanan negatif pada anteririum kanan, foramen ovale akan menutup dengan sendirinya dan tidak menjadi tempat dialiri darah menuju anteririum kiri. Kemudian yang kedua, ada pemotongan tali pusat. Tali pusat dipotong setelah bayi menangis dan dengan nyaring sehingga akan menambah darah hingga 50%. Selanjutnya, sirkulasi pada bayi telah berubah menjadi sirkulasi orang dewasa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan 15 refleks bayi. Yang pertama ada refleks menggenggam, terjadi pada usia 0 hingga 3-6 bulan. Penyebabnya menyentuh telapak tangan bayi dari bayi dengan jari, dengan ia menggenggam erat. Kemudian setelah 6 bulan refleks ini akan hilang dan bayi harus menggenggam dengan sadar. Kemudian yang kedua ada refleks leher, terjadi mulai usia 2 hingga sampai 6 bulan. Penyebabnya si kecil tidur dengan posisi kepala miring ke salah satu posisi. Kemudian refleks mencari terjadi mulai usia 0 sampai 4 bulan. Penyebabnya sentuhan dari pipi atau dari area sekitar mulut saat kita melakukan hal ini. Baru yang keempat ada refleks kaget, terjadi mulai usia 1 sampai 12 minggu dengan menghilang di usia 6 bulan. Penyebabnya bayi dikagetkan oleh suara keras, gerakan yang mendadak atau cahaya. Kemudian yang kelima, baby skin reflex terjadi oleh usia 0 sampai 10 bulan. Penyebabnya terjadi akibat menyentuh telapak kaki dari tumit hingga ujung kaki dan hingga kakinya akan membuka dan meregang. Kemudian yang keenam ada refleks menelan, terjadi di usia 0 sampai 3 bulan. Penyebabnya karena ada benda yang masuk ke dalam mulut, maka bayi tersebut akan menghisap dan menelan. Kemudian yang ketujuh ada refleks bernapas dimulai dari usia 0 sampai dewasa. Penyebabnya karena si kecil berusaha bernapas. Kemudian yang keenam ada refleks berkedip dari usia 0 sampai dewasa karena penyebabnya diberi
rangsangan atau hembusan. Kemudian yang ke-9 ada refleks pupil, terjadi hingga usia 0 sampai dewasa. Penyebabnya adalah kondisi sekitar yang terlalu gelap atau terlalu terang. Kemudian yang ke-10 ada refleks labrin, terjadi dimulai di kandungan hingga usia 6 bulan. Penyebabnya menggenggam atau menggendong bayi dalam posisi bayi terlentang. Kemudian yang ke-12 ada refleks merangkak, terjadi usia 0 hingga 4 bulan. Penyebabnya melengkungkan bayi dan membentuk posisi merangkak. Kemudian yang ke-13 ada refleks berjalan dan melangkah, terjadi pada usia 0 sampai 4 bulan. Penyebabnya mengangkat tubuh bayi dan mendirikan di atas bidang datar. Kemudian yang ke-15 ada refleks menghisap, terjadi mulai usia 0 sampai dewasa. Penyebabnya yang ke-15 ada menghisap bernapas, penyebabnya bayi membutuhkan oksigen. Kemudian yang ke-15 ada refleks berenang. Penyebabnya bayi berada di media yang berisi air. Sekian video dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan selamat pagi dan terima kasih.